Jangan sampai vitamin saja kurang, apalagi nanti dipotong insentif yang dibayarnya juga masih terpotong-potong seperti itu, dipotong lagi. Jangan sampai kita dolim kepada mereka, Pak. Nanti tambah COVID ini nggak selesai-selesai kalau kita dolim kepada orang-orang yang berada di paling depan dalam penanganan COVID, gitu ya. Saya ingat betul dana yang ada itu paling banyak kemarin itu untuk di Kementerian Kesehatan 2, yakni untuk membayar tagihan rumah sakit, dan yang kedua untuk insentif tenaga kesehatan. Kita ini kekurangan di mana-mana, kita kehilangan banyak tenaga kesehatan. Jangan sampai juga kita juga dolim karena keringat mereka yang luar biasa, nyawa mereka yang dipertaruhkan, tapi kita tidak membayar sesuai dengan standar yang harus kita berikan kepada mereka. Pak Menteri, terkait kan uangnya itu sekarang ada di mana gitu? Apakah dikembalikan ke pusat atau ada di kas daerah? Uangnya itu sebenarnya sudah ditransfer ke daerah, tetapi oleh daerah ada yang berani memindahkan ke rumah sakit, tapi yang ada yang menunggu persetujuan DPRD masing-masing daerah. Jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya modelnya seperti ini kan nanti ya sudah, nggak pernah salah, yang di pusat juga nggak salah, ya kan? Ujung-ujungnya siapa coba? Nakesnya nggak dapat. Instruksi pimpinan. Silakan. Saya juga terkait dengan insentif tenaga kesehatan. Beberapa hari yang lalu di dapil saya memang terjadi demo ke DPRD provinsi. Jadi saya dipertanyakan, oleh sebab itu saya mengusulkan yang akan datang ditransfer ke nakes tersebut. Kalau Mendagrinya nggak tegas ya nggak repot. Kalau perlu dikasih sanksi Pak Menteri, diminta di rapat kabinet itu dikasih tahu lah, misal sanksi apa, ya kurangnya aja APBD-nya. Menurut saya memang ini harus dipertegas. Kalau nggak kan kita yang disalahkan orang, dikira orang kita nggak mengingatkan. Ini di dalam rapat forum Komisi 9 ini udah bolak-balik ini. Saya kira tidak kurang dari 3 kali kita membahas ini, tapi nggak selesai. Kita dorong Pak Kemenkes untuk bulan depan sudah berjalan lagi, sudah clear, dan yang sudah terlanjur dipotong bulan ini kita usulkan dikembalikan, dikembalikan lagi karena itu hak mereka. Mereka ini udah berdarah-darah kok. Iya. Ini contoh saja. Saya yakin rumah sakit lain juga begitu. Ini contoh. Kenapa 2 bulan bisa, yang bulan berikutnya enggak? Kalau memang persoalan yang DPRD, mestinya kan itu jadi problem juga di DPRD. Gitu loh. Karena begini, ini saya cerita sedikit. Ada alat kesehatan dalam negeri terkait COVID-19 tidak dibeli oleh pemerintah, malah diekspor, Bu. Iya. Ada komitmen dari pemerintah. Termasuk APD. Bukan APD, ada lagi. Saya biar nggak sebut merek lah di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Ini saya dapat laporan, ini nggak ada kaitannya dengan rapat ini, tapi tetap ada tanggung jawab dari Kemenkes soal insentif nakes. Ya, ini saya mau tanya dulu ini karena nanti saya takut nih nggak ada kesempatan saya nanya. Kita ini mau apa? Mau reses, nanti ditanya saya heboh, saya nggak bisa jawab. Ini sampai hari ini untuk Kota Medan saja itu insentif nakes itu baru dibayarkan antara Maret sampai April, Pak, 2020. Maret April itu baru 2 bulan loh berarti. Ini masalahnya apa? Dulu katanya administrasi, masa administrasi sampai tahunan nggak selesai? Berpindah tahun belum selesai. Ya, ini saya mau kasih nih. Ya kita tunggu dulu, koordinasi selesai dulu, baru kita lanjutkan. Nah, jadi begini Prof Kadir. Ini saya barusan diteleponnya sejak 2 hari terakhir ini oleh teman-teman di Medan, ya, terutama dari Rumah Sakit Pirngadi. Rumah Sakit Pirngadi rumah sakit besar di Medan itu, Rumah Sakit Pirngadi, Pak. Mereka itu baru dibayarkan insentifnya bulan Maret dan April. Dan saya sudah janjikan ke mereka akan tanya ke menterinya langsung. Ini Menteri alhamdulillah datang. Saya salut nih, terima kasih Pak Menteri berupaya datang sore ini. Bagus. Dan saya minta dijawab ini, karena kalau enggak saya nggak bisa ngasih tahu apa-apa sama mereka. Kan apa bedanya kita yang jadi wakil rakyat ini dengan mereka yang nggak mengerti apa-apa.
Dan saya Pak, sebagai bukti mereka kirimkan sama saya ininya, bukti mereka hanya nerima sampai Maret April di WA ke saya tuh. Ada data-datanya di handphone saya ini. Nah ini berarti benar-benar. Saya dengar teman-teman di provinsi kabupaten lain juga sama sebetulnya. Dulu Pak Kadir, Prof Kadir menjelaskan ke kita di sini, ini kan kendalanya hanya persoalan administratif. Nah kalau administratifnya selesai, maka akan dibayarkan semua. Ini kan masa bisa pindah tahun administrasi tidak selesai. Nanti jangan-jangan uangnya kembali lagi ke negara, karena berpindah tahun, balik lagi ke negara. Nah kalau balik ke negara biasanya administrasinya jauh lebih sulit. Jadi ini mungkin pertanyaan yang terakhir ini, walaupun nyempil begitu, tapi saya minta supaya itu tetap dijawab, karena bagian yang penting yang diminta oleh masyarakat untuk kita suarakan di sini. Si banyak yang baru dibayar memang sampai dengan bulan April tahun lalu, itu bagaimana? Mengingat kalau kita kembali kepada proses penganggaran, kalau sudah lewat tahun berjalan biasanya kan kembali ke kas negara. Nah itu jadi bagaimana? Dan yang kedua adalah apa yang tadi disampaikan bahwa baru ditandatangani tertanggal 1 Februari dari SK Menkyu, itu apa benar bahwa insentif nakes itu menjadi berkurang 50%? Nah tentunya ini kita perlu penjelasan, dan kalau memang saya juga tahu bahwa saya lihat di TV kalau tidak salah khusus untuk nakes ini ada nomor telepon hotline kalau saya tidak salah 117 atau berapa untuk ambulans dan sebagainya. Saya rasa justru yang dipentingkan itu juga antara lain adalah insentif ini. Nah, jadi ini bagaimana? Apa yang memang benar dari semuanya? Kalau kita bicara nakes saja masih kurang, yang ada saja kok kelihatannya dikurangi perhatian. Nah ini agar dikembalikan kita harus jelas dalam forum ini. Ya, bahwa ini merupakan tugas yang kita amanahkan kepada Kemenkes, ke Pak Menkes untuk memperjuangkannya kembali. Nah, apalagi kan akan ada tambahan anggaran, seharusnya tidak terjadi. Apa gunanya kalau anggaran itu semuanya beli barang kemudian insentif ini tidak naik, yang 132 atau berapa itu nanti. Mungkin itu saja agar itu dijawab yang pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, memang PR dari COVID ini, persoalan COVID ini luar biasa banyaknya. Sama dengan pimpinan dan anggota Komisi 9 yang lainnya, saya pun juga banyak menerima keluhan mengenai surat yang beredar dari Kemenkyu ini ya, terkait dengan pengurangan insentif untuk tenaga kesehatan. Saya selalu heran kenapa ya di Indonesia ini terkait ilmu pengetahuan pasti dananya sedikit. Pak Menristek pasti dananya sedikit. Saya tahu bagaimana teman-teman yang peneliti, teman-teman yang dosen penelitiannya luar biasa jungkir balik, dananya penelitiannya 3 bulan dananya cuma 10 juta. Lalu ini ada persoalan COVID yang luar biasa, yang kita sudah kekurangan banyak sekali tenaga kesehatan. Untuk punya satu tenaga kesehatan butuh waktu yang begitu lama, tapi kenapa ini sekali lagi dipotong juga tenaga kesehatannya. Ini juga Pak Kadir, mohon izin Pak, ini kemarin saya juga dapat keluar dari teman-teman beberapa rumah sakit, termasuk perawat di rumah sakit Pasar Minggu yang minta saya untuk minta vitamin Pak. Jadi saya harus mengirimkan vitamin. Kebetulan saya ada stok vitamin, saya kirimkan ke mereka. Tenaga kesehatan pun memerlukan vitamin itu. Jangan sampai vitamin saja kurang, apalagi nanti dipotong insentif yang dibayarnya juga masih terpotong-potong seperti itu, dipotong lagi. Jangan sampai kita dolim kepada mereka Pak. Nanti tambah COVID ini nggak selesai-selesai kalau kita dolim kepada orang-orang yang berada di paling depan dalam penanganan COVID, gitu ya. Kita jangan sampai dolim kepada tenaga kesehatan kita Pak. Kita sudah sedikit orangnya yang berjuang di depan luar biasa, tapi kita masih mau mengurangi insentifnya ini. Saya ingat betul dana yang ada itu paling banyak kemarin itu untuk di Kementerian Kesehatan 2, yakni untuk membayar tagihan rumah sakit, dan yang kedua untuk insentif tenaga kesehatan. Kita ini kekurangan di mana-mana, kita kehilangan banyak tenaga kesehatan. Jangan sampai juga
kita juga dolim karena keringat mereka yang luar biasa, nyawa mereka yang dipertaruhkan, tapi kita tidak membayar sesuai dengan standar yang harus kita berikan kepada mereka. Di saya ada dua yang menurut saya tadi banyak tanyakan. Yang pertama adalah klaim biaya rumah sakit di daerah-daerah, dan yang kedua mengenai insentif nakes. Yang insentif nakes ini memang inilah agak yaitu di dalam ada diskusi sama kita. Tadi pagi saya ada rapat yang jadi tidak bisa hadir di sini dengan Bapak Presiden dan ada Ibu Menteri Keuangan. Jadi saya sudah bicara dengan beliau, kesimpulannya begini, akan ada diskusi lagi Bapak Ibu ya. Jadi aspirasi ini ditangkap oleh Kementerian Keuangan, nanti kita akan mendiskusikan lagi. Anggaran di Kementerian Keuangan memang sudah kena dari batasnya yang diberikan izinnya oleh DPR, Komisi Anggaran Keuangan. Untuk yang klaim biaya, saya sudah cek sebenarnya kalau yang biaya untuk rumah sakit itu ada dua. Satu yang dari pusat, kalau saya lihat itu udah bersih semua dibayar sampai bulan November. Yang Desember memang akan ikut tahun anggaran yang tahun ini. Tapi itu ada biaya yang memang harus dibayarkan oleh daerah. Ini yang masalah, Bapak Ibu. Jadi catatan saya, uangnya itu sebenarnya sudah ditransfer ke daerah. Tetapi oleh daerah ada yang berani memindahkan ke rumah sakit, tapi yang ada yang menunggu persetujuan DPRD masing-masing daerah. Ya. Sehingga terjadi perbedaan antara masing-masing daerah. Nah, ini yang menyebabkan kita lagi berpikir apakah tahun ini mekanismenya akan dilakukan seperti itu atau mau langsung. Karena problemnya itu banyak dengan yang begitu kita transfer ke daerah, pencairan ke rumah sakit umum daerahnya itu jadi masalah, kan ini kan anggaran tambahan sebenarnya. Ada beberapa daerah yang bisa menyalurkan, ada beberapa daerah menunggu keputusan DPRD-nya dan akhirnya tidak selesai, Pak. Sehingga mengakibatkan rumah sakit umum daerah itu banyak yang ada yang menerima, ada yang tidak menerima, ada yang menerima bulan April saja dan lain sebagainya. Itu yang pengalaman yang kita lihat tahun ini kita perlu diperbaiki. Mungkin dua itu Bapak Ibu. Ini yang dari Pak Menteri. Pak Menteri. Pak Menteri siapa? Pak Menteri siapa? Ada dua menteri, Pak. Menkes, Pak Menkes. Pak Menkes. Bentar. Duduk sini. Izin sebelum ini karena lagi koordinasi saya kasihkan Pak Menteri, izin ada yang ini Pak Menteri terkait kan uangnya itu sekarang ada di mana gitu. Apakah dikembalikan ke pusat atau ada di kas daerah? Uang tadi yang tidak sampai ke rumah sakit. Kan ada terkendala tadi kan. Pak, aku diingetin sama Pak Kadir. Yang ke daerah itu insentif untuk nakes daerah. Sorry. Kalau yang uang untuk rumah sakit daerah itu ada dispute 4 triliun Pak ya. Masih ada dispute 4 triliun di tempatnya kita. Di tempatnya Pak Kadir. Dari total berapa? 20. Dari total 28 triliun. Ya, 28 triliun tagihan itu diverifikasi oleh BPJS. Kalau verifikasi BPJS-nya dispute, itu lari ke kita. Nah, yang outstanding dispute yang belum selesai ada 4 triliun di tempatnya Pak Kadir. Gitu, Pak. Pak Menteri, terkait insentif itu, dulu itu kan saya mohon dikoreksi kalau salah. Seingat saya tanggung jawab Kementerian Kesehatan itu untuk insentif yang ada tenaga kesehatan yang di pusat, lalu yang di daerah itu direct langsung pengirimannya oleh Kemenkyu ya? Oke. Nah, ini ada surat yang tanggalnya sama tapi jumlah pengurangannya berbeda Pak Menteri dari Menkyu. Ini yang beredar di WA sebentar. kita. Izin. Silakan Pak Saleh. Walaupun sudah dijawab oleh Pak Menteri, tapi memang ini masih perlu ya. Pertama tadi yang soal insentif tadi. Ini saya tidak mau juga ada lempar-lempar bola ini antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Yang korban kan nakesnya. Jadi maksud saya ini kalau memang ada kendala di kabupaten atau di daerah, itu mestinya kan ada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat
terkait itu, jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya modelnya seperti ini kan nanti ya sudah nggak pernah salah, yang di pusat juga nggak salah ya kan. Ujung-ujungnya siapa coba? Nakesnya nggak dapat, tetap. Nah itu yang saya minta, itu kan harus ada solusinya juga Pak Menteri. Sekarang ginilah, tadi bagus tuh pertanyaannya Pak Lifuddin ini, sekarang uang itu sudah di mana? Apakah sudah dikembalikan lagi ke negara? Apakah itu bisa dijadikan silva? Ya kan semacam itu, atau dipendam di mana gitu? Itu penting Pak Menteri, itu satu. Yang kedua itu tadi, yang soal dispute tadi, itu kan sebetulnya kan itu yang asosiasi rumah sakit kan, itu yang minta supaya pembiayaan penanganan COVID-19 itu yang sekarang diminta dibayar kan. Ya oke lah, itu tadi dijawab, kita bisa memahami itu. Tapi memang itu harus ada juga kejelasan sikap dan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembayaran itu. Ya enggak? Kalau ada dispute ya penyelesaian dispute seperti apa. Jadi mungkin yang dua hal ini penting dipertegas lagi Pak Menteri. Makasih. Instruksi pimpinan. Silakan. Saya juga terkait dengan insentif tenaga kesehatan. Beberapa hari yang lalu di dapil saya memang terjadi demo ke DPRD provinsi. Jadi saya dipertanyakan, oleh sebab itu saya mengusulkan yang akan datang ditransfer ke nakes tersebut. Jangan ke daerah, kayaknya ini sampai sekarang nggak dibayarkan Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Pak Menteri silakan. Jadi uangnya sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan seperti Ibu Pimpinan langsung ke rekening daerah. Jadi kalau ditanya uangnya di mana, sekarang uangnya ada di daerah. Aturannya sudah diberikan, sebenarnya menurut kita aturannya jelas bahwa itu sudah bisa langsung dicairkan, cuma ada beberapa daerah yang mungkin memang melihat peraturannya dari sisi bahwa ini harus membutuhkan persetujuan dari DPRD lagi, sehingga akhirnya banyak yang tidak seragam melakukan ke ini. Nyambung Pak Lifuddin, sebetulnya ini bukan hanya Menteri Keuangan lagi, Menteri Keuangan sekira udah lepas karena udah bayar dia kan juru bayar. Ini Mendagri. Jadi Mendagri itu harus perintahkan. Jadi segala urusan otonomi yang kaitannya termasuk dengan hal-hal seperti ini dengan urusannya Mendagri. Kalau Mendagrinya nggak tegas ya nggak repot. Kalau perlu dikasih sanksi Pak Menteri, diminta di rapat kabinet itu dikasih tahu lah. Misal sanksi apa? Ya dikurangnya aja APBD-nya. Kan ada dana-dana yang misalnya apa yang mereka takut dikurangnya itu aja dikurangi. Kalau mereka masih memperlambat ini. Ya enggak, jadi menurut saya memang ini harus dipertegas. Kalau enggak kan kita disalahkan orang, dikira orang kita enggak mengingatkan. Ini di dalam rapat forum Komisi 9 ini udah bolak-balik ini. Saya kira tidak kurang dari 3 kali kita membahas ini. Tadi enggak selesai. Begitu. Izin tanya Bu, ini kalau uang yang ada di kas daerah itu tidak disegera direalisasikan, bukankah itu ada pelanggaran di dalam ketentuan hukum? Saya tanya ini, kalau ada pelanggaran di situ kan berarti ini bisa diselesaikan gitu. Maksudnya bisa diusut secara tuntas. Kenapa kok ada daerah yang sudah dibayarkan, ada yang belum? Ini akan menjadi satu catatan besar. Ada hak dari rakyat Indonesia, yaitu teman-teman nakes yang tidak ditunaikan oleh beberapa daerah yang belum mencairkan. Nah ini kan berarti melanggar peraturan. Nah ini saya kira harus clear juga, walaupun lininya tadi betul di Kemendagri, tapi kan teman-teman ini kan merupakan keluarga dari Kemenkes ini sendiri. Kita dorong Pak Kemenkes untuk bulan depan sudah berjalan lagi, sudah clear, dan yang sudah terlanjur dipotong bulan ini kita usulkan dikembalikan, gitu, dikembalikan lagi karena itu hak mereka. Mereka ini udah berdarah-darah kok. Iya. Enggak, coba Ibu, saya izin Bu ya sedikit aja karena ini jadi problem dan juga amanah yang disampaikan kepada saya untuk saya sampaikan di sini. Ini kan yang kayak khusus misalnya kayak di Rumah Sakit Peringadi Kota Medan itu kan 2 bulan dibayar. Berarti oke kan, udah masuk duitnya. Berikutnya bulan Mei nggak dibayar lagi sampai sekarang. Ini kan ada problem di situ. Berarti itu yang perlu dijelaskan dulu, kenapa bulan Maret Aprilnya bisa bayar,
Mei dan seterusnya nggak bisa bayar. Itu rumah sakit atau nakesnya? Rumah sakitnya? Rumah sakit itu punya pemerintah Kota Medan. Ya kan, rumah sakit Pirngadi itu besar karena dia warga yang dilayani besar juga. Dan itu tidak, ini contoh saja. Saya yakin rumah sakit lain juga begitu. Ini contoh. Kenapa 2 bulan bisa, yang bulan berikutnya enggak? Kalau memang persoalan yang DPRD, mestinya kan itu jadi problem juga di DPRD. Gitu loh. Jadi ini mungkin perlu dipertegas ya. Tadi salah satu kalau persoalan rumah sakit salah satunya adalah persoalan dengan BPJS ya, karena itu harus lewat verifikasi dari BPJS. Silakan Pak Menteri mungkin bisa. Enggak, saya usul dikasih ke Prof Kadir dulu supaya ini Pak Menterinya kan nanti. Saya tunggu dulu Pak ya. Silakan Pak Menteri dulu, nanti Pak Menteri bila bisa menjawab bisa arahan Pak Menteri untuk dijawab oleh Jadi Dirjen. memang mungkin yang kami akan lakukan, kami akan kontak ke Mendagri ya. Untuk listnya saya dengar Pak Kadir meetingnya udah beberapa kali memang koordinasi dengan Mendagri. Mendagri juga sudah memberikan arahan kepada para gubernur untuk segera membuat pergubnya agar uang itu bisa keluar. Ada beberapa daerah yang keluar, ada beberapa daerah yang tidak. Nah ini yang nanti ya, saya coba lagi, saya akan coba ngomong dengan Kemendagri, saya akan coba ngomong dengan Kementerian Keuangan. Ada kaitannya nggak yang bisa menjadi sticknya buat mereka supaya mau menyalurkan? Kan ada dana insentif daerah juga kan? Ada dana insentif daerah yang bisa berdasarkan kinerja daerah. Nanti saya bicarakan Bapak Ibu, tapi mungkin belum bisa saya selesaikan sekarang karena ini di luar wewenangnya kami. Tapi kami akan bicarakan karena ini adalah warganya kesehatan. Itu adalah warganya kesehatan. Itu Bapak. Oke. Silakan Gus Nabil. Ini menurut saya ada satu hal lagi yang belum dijawab oleh Pak Menteri ya. Ini kan rapatnya judulnya hasil riset dan inovasi COVID-19. Tapi tadi dua jawaban yang disampaikan oleh Pak Menkes malah belum ada. Memang betul Gus Nabil, karena kita tadi fokusnya pada nakes dulu baru pada persoalan ini. Karena tadi soal inovasi sudah banyak disampaikan oleh lebih banyak ke Pak Menkes. Oh iya, sudah dijawab oleh Pak Menristek, tapi kejadian-kejadian plasma tulang itu akan terjadi kalau Pak Menkes tidak punya komitmen di rapat ini gitu loh. Terima kasih. Karena begini, ini saya cerita sedikit. Ada alat kesehatan dalam negeri terkait COVID-19 tidak dibeli oleh pemerintah, malah diekspor, Bu. Iya. Ini nggak ada komitmen dari pemerintah. Kalau termasuk begini. APD. Bukan APD, ada lagi. Saya biar nggak sebut merek lah di sini. Termasuk. Sedih, Pak, sedih. Ya. Makanya komitmennya Menkes harus diperjelas. Saya nggak tahu Pak Menkes atau anak buahnya nggak mau belanja. Terima kasih Pak Nabil. Silakan Pak Menkes untuk diberi komitmen yang jelas ya Pak. Ini karena ini juga informasi dari banyak pihak Pak kita Pak. Silakan Pak. Jadi Bu, saya tuh sama Pak Babang udah bekerja sama udah cukup lama. Jadi yang waktu ini prinsipnya kita sama. Kita harus menggunakan produk dalam negeri lebih banyak.